Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafsyah Sabrina. Saya dari eh, kelas TI 22C3, NIM saya 3122101186. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul Showroom Motor. Dan di sini sudah ada kerangka dari proyek saya, terdiri dari 11 tabel. Ada karyawan, customer, produk, penjualan, detail penjualan, garansi, barang rusak, servis, supplier, detail penjualan, dan pembeliannya. Baik, untuk yang di sini karyawan terdiri dari email, ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu di sini karyawan melayani customer ini terdiri dari ID customer, nama customer, jenis kelamin, alamat, ID card, alamat tinggal, tanggal lahir, nomor HP, email, dan pekerjaan. Lalu di sini karyawan juga menjual produk yang terdiri dari nama produk, model produk, merek produk, spesifikasi, harga produk, stok produk, part produk, harga barang, dan ID produk. Lalu di sini customer melakukan penjualan. Maksudnya penjualan ini melakukan transaksi membeli produknya. Yang terdiri dari ID penjualan, ID produk, ID customer, dan tanggal penjualan. Lalu di produk ini disuplai dari supplier. Jadi showroom motor ini membeli barang ke supplier. Jadi supplier menyuplai ke tempat kita. Jadi di supplier ini terdiri dari harga supplier, nomor telepon, alamat, nama supplier, jenis supplier, dan ID supplier. Lalu di sini ada detail pembelian dari supplier yang terdiri dari ID transaksi, pembelian, tanggal transaksi, ID pembelian, jumlah barang, ID produk, jenis transaksi, dan harga barang. Lalu di sini melakukan pembelian yang terdiri dari ID pembelian, ID produk, ID supplier, tanggal pembelian. Lalu di sini produk ini memiliki garansi yang terdiri dari detail kerusakan, ID garansi, pembelian, tanggal beli, dan kode pembelian. Lalu di sini garansi ini dilakukan untuk barang rusak yang terdiri dari tanggal beli, ID kerusakan, jumlah barang, detail kerusakan, dan ID produk. Barang rusak ini akan dilakukan servis yang terdiri dari ID servis, ID garansi, ID karyawan, jenis produk, pengecekan, part produk, total kerusakan, dan ID customer. Lalu di servis ini melakukan detail penjualan, seperti transaksi, yang terdiri dari nomor transaksi, ID karyawan, ID penjualan, jenis transaksi, dan tanggal transaksi. Jenis transaksi ini terdiri dari debit dan cash. Lalu selanjutnya ada yang berbentuk table. Sama seperti tahapan ERD sebelumnya, ini hanya berbentuk table. Baik, setelah itu kita harus membuka aplikasi XMPP. Kalau XMPP ini tidak ada, jadi SQL-nya tidak bisa jalan. Setelah itu kita start yang Apache dan MySQL. Misalnya ini di sini udah aktif ya, udah di start. Lalu kita buka SQL Logback. Nanti tampilannya itu tinggal di connect aja, kita buat file baru. Nah, di sini kita pertama mau buat database-nya dulu. Kan di project saya namanya showroom motor ya, jadi kita di sini di query satu aja kita buat database-nya ya. Database. Nah, nama database ini terserah kalian punya projectnya mau dinamain apa. Punya saya showroom. Dan sudah kita execute yang ini ya. Sudah sukses. Kita refresh. Nah, di sini ya sudah ada. Lalu kita ke query 2, ke query baru maksudnya. Mau dibawahnya sini nggak apa-apa, di bawah sebelah sini. Misalnya di query 2 saja. Lalu setelah itu kita akan membuat DDL-nya. DDL ini terdiri dari create, select, alter table, dan drop table. Kita buat create table-nya dulu. Table di sini saya buat saya kerjanya ada table karyawan dan table kita penjualan. Yang pertama kita buat dulu yang table karyawan. Kita masukin yang terdiri dari table karyawan apa aja isinya, kayak yang di sebelah sini. Nah, ini kita masukin dan detail penjualan kita bikin, tapi kita buat yang karyawan dulu.
kita menggunakan datanya ini varchar. Varchar ini bisa digunakan untuk huruf dan angka. Kita masukin 10. Oke, jika sudah selesai kita cek. Untuk yang varchar ini maksudnya itu untuk data, bisa digunakan untuk angka atau huruf ya. Jadi ID karyawan kan biasanya angka, jadi bisa menggunakan datanya ini yang varchar. Terus untuk yang tanggal lahir atau date itu menggunakan date atau the time ya. Jadi udah emang mutlaknya seperti itu kalau untuk tanggal. Lalu status ini istilah untuk melihat karyawan ini aktif atau tidak. Click by ini siapa yang mengubahnya, yang mengerjakannya, jadi ya seperti itu. Untuk yang data iniin itu untuk angka yang jumlahnya itu sedikit. Oke, sudah kita execute. Oke, sukses. Setelah sukses kita cek dulu, kita refresh showroom motor table. Nah, di sini udah ada ya table karyawan. Lalu kita DDL selanjutnya select dan time from. Nah, kita akan menampilkan table apa nih yang mau kita tampilkan, karena kan tadi kerjain yang table karyawan, kita tulis yang table karyawan. Oke, sudah kita blok, lalu kita execute. Nah, sudah muncul kan seperti ini. Oke, lalu kita ke alter table. Tabelnya tabel yang tadi ya, karyawan. Table karyawan. Add. Nah, alter table ini maksudnya kita mau nambahin table ya, kita mau mengupdate table yang ada di sini. Jadi kita mau nambahin di sini buat masuk. Kita kan ini kita belum ada ya, jadi kita tambahin class update, sorry. Nah, kita kan belum ada nih last update nya di sini, kita tambahin ya. Lalu datanya ini date type. Oke, 2. Setelah itu kita blok, execute, sukses. Oke, jika ingin melihatnya lagi kita select from, execute, tarik samping. Nah, udah muncul kan di sini last update, tadi kan belum ada, jadi kita tambahin last update itu. Lalu kita coba drop table yang karyawan ya. Oke, kita sudah drop. Fungsi drop table ini untuk menghilangkan table ya yang di sini, jadi dihilangin. Kita coba execute, sukses. Coba kita refresh di sini. Nah, tidak ada ya, jadi dia menghilangkan, menghapus lah gitu. Kita ini lagi, kita cari lagi. Oke, kita refresh. Sudah ada ya. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita akan mencoba DML. DML ini terdiri dari insert, view values, dan delete dan update. Kita coba yang insertnya dulu. Yang insert ini kita tulis insert ini. Nah, kita ingin memasukkan data-datanya ke tabel yang di sini nih, tabel karyawan. Kan ini belum keisi ya, jadi kita mau isi pakai insert into. Isi dulu. Yang kita buka kurung. Nah, kita ketik nih yang tadi apa aja isinya nih, ID karyawan, nama karyawan, alamat, kita ketik ulang.
sudah diketik semua, kita values ini untuk memasukkan datanya ya, nama-namanya siapa aja. Oke, kita isi dulu. Jika sudah, kita execute ya, kita coba. Oh, ada yang error, kita cek dulu. Oh iya, tutup kurungnya belum jalan lagi ya. Ya, ada typo. Masih error, kita cek dulu plus update. Oh maaf, dan sini ada di stock table ya, kita belum buka tagelnya, jalanin dulu. Sukses, kita lihat. Nah, kita masuk. Hanya di sini error ya. Yang di sini tulisannya last update-nya unknown column karena kan kita belum masukin tadi ya. Kita skip lagi coba. Nah, sudah berhasil, sudah sukses. Kita membuat 5 data ya, 5 data, jadi kita ini copy paste aja ke bawah. Kita sudah semua, kita execute dulu satu-satu ya. Sukses. Ini sukses. Maaf, ada yang salah nih, membuka ID karyawan. Oke, sukses semua. Baik, kita udah keisi semua, kita akan menampilkan tabel yang sudah diisi. Ini dengan select tentang form tabel karyawan. Oke, sudah, kita execute. Kita load dulu, kita execute. Nah, ini sudah terisi semua ya, ini sudah. Setelah itu kita akan mencoba delete from tabelnya, tabel karyawan, where misalkan kita mau menghapus satu tabel ya, kita pakainya yang ID karyawan. Misalkan kita di sini mau ngilangin Aditya Alvin, kita mau delete Aditya Alvin ini, jadi kita tulis ID karyawannya aja ini ya, kita tulis. Oke, jika sudah, kita execute. Sukses ya, kita lihat di select form lagi, execute. Nah, di sini udah nggak ada kan yang Aditya Alvin karena kan kita
munculin lagi, kita blok lagi yang ini yang punya detail pin, execute, sukses, kita lihat. Nah, di sini udah muncul lagi ya. Nah, terus kita di sini mencoba update tabelnya, tabel karyawan. Save plus ganti yang lantai, kita ganti yang punya Aditya Alvin nanti ya, kita misalkan ganti Ciba Rusa kasih where kita pakai ID karyawannya lagi, karyawannya nah, update ini kita semisal mau ubah nih, kita ada yang mau kita ubah, yang mana kita pakai update-nya pakai update tabel karyawan. Set itu kita mau ubahnya yang mana, misalkan alamat, kita harusnya alamat kita mau ganti apa di sini, yang lihat ganti update kan awalnya set itu Bekasi, kita mau update ke Barusa Bekasi. Where itu mau yang gimana kita ubah, kita pakai ID karyawan, kita mau ubah yang ada di update, jadi kita masukin ID karyawannya di update, itu kita blok, kita execute, sukses, kita lihat settle. Nah, di sini udah berubah ya, dia awalnya dari satu sekarang jadi tidak bisa seperti itu. Nah, udah bisa. Setelah itu, setelah DM-nya, kita masuk ke tabel kedua, yaitu kan ini tadi tabel pertamanya tabel karyawan, kita tabel yang kedua, tabel detail penjualan. Kita buat dulu. Pokoknya select bintang tom ini untuk menampilkan tabelnya ya, bintang penjualan. Setelah itu kita blok. Nah, ada ya, kita coba di sini refresh. Nah, di sini udah ada ya tabel penjualannya. Setelah itu kita langsung ke bawahnya aja ya, biar gak banyak query. Kita lakuin seperti ini juga, insert info dan values. Jadi untuk isi data ini ya, isi dulu. Karena yang belakangnya sama, dari status kita copy paste. Setelah sudah, kita isi data yang mau dimasukin. Jika sudah, kita jalanin ya, kita blok dulu, lalu kita execute, sukses, kita lihat. Oke, ini udah terisi ya. Kita buat 5 data lagi, jadi ini tinggal kita copy paste saja.
ulangin satu-satu ya, kita buat satu-satu, kita cek satu-satu. Sukses, ini sukses. Oke, sukses semua ya. Sini tinggal kita select from untuk melihat datanya. Ini udah terisi semua ya. Jika sudah, selanjutnya kita akan ke join. Jadi join itu menyatukan dari dua table ini, table karyawan dan table penjualan, dijadiin satu. Nah, jadi ini select tentang from table yang pertama nih, table karyawan. Karyawan ini kita ilustrasikan untuk yang A, lalu inner join itu table yang kedua, detail penjualan ilustrasikan itu B, lalu on ya. Nah, jadi dari kedua table ini harus ada isinya tuh yang sama. Kalau dari table karyawan ini kan yang samanya adalah ID karyawan, dan di table kita penjualan ini juga sama, ada ID karyawan. Jadi itu fungsinya jika ada isi yang sama di kedua table ya. Titik ID karyawan sama dengan B ID karyawan juga. Oke, kita sudah, kita execute. Nah, ini hasilnya ya, kan dari table karyawan sama table kita penjualan, jadi nyatu. Nah, banyak kan ini, jadi nyatu semua di satu, jadi join gitu. Lalu ada lagi join yang kedua, select cek, ilustrasikan cek, tik nama karyawan, kita buka dulu. Jadi select yang kedua ini kita mau menggabung, bisa milih gitu mau table apa yang digabungin gitu. Kalau misalkan yang pertama ini kan menggabungkan semua table. Kalau yang select yang check join yang kedua ini kita bisa milih, kayak misalkan kita mau menggabungkan ID karyawan, nama karyawan, dan nomor transaksi itu. Jadi kita bisa milih, terserah kita mau milih yang mana. Kita akan menggunakan yang dari table karyawannya ada nama karyawan, lalu alamat. Terus yang dari table penjualan kita pilih ID karyawan dan ID penjualan ya, tanggal transaksi deh misalkan. Kalau sudah, kalau yang terakhir ini kita nggak usah kasih koma ya, kita langsung ketik from table karyawan kecuali detail from ini kan kita dari table karyawan, lalu yang ingin dijoinkan itu dari detail penjualan. Ini selalu ada ya yang on ini, karena itu kan penting ya, makanya kita save, kita blok, lalu kita execute. Yang error sebentar. Oh ya, ini salah, ini harusnya C, ini D. Oke, sukses. Nah, ini yang muncul hanya ini karena kan kita bisa milih ya mau apa yang ditampilkan. Jadi hanya nama karyawan, alamat, ID karyawan, dan tanggal transaksi. Setelah melakukan join ya, kita melakukan join, kita lanjut ke view. Kita terus dulu. Baik, setelah selesai kita cek dulu. Ya, ada yang kurang. Ini di bawah. Jika sudah,
Kita jalanin, kita execute. Oke, ada error penjualan. Sudah ada ya. Selanjutnya kita coba tampilin tabelnya. Kita blok, kita execute. Di sini udah muncul ya, berarti di sini udah sukses. Setelah tadi banyak error ya, ternyata salah pengetikan di sini, detail penjualan. Tadi saya nulisnya salah, detail pembelian, banyak keliru. Baik, untuk selanjutnya kita tambah query baru. Kita mencoba prosedur. Kita ketik dulu. Oh iya, untuk yang view ini, yang dari delimiter sampai sini itu memang sudah rumus mutlaknya. Jadi diketiknya seperti itu saja. Jadi tinggal diikutin. Kalau untuk ini view penjualan itu terserah kalian mau namain apa di view-nya. Lalu di sini select, kalian tinggal pilih aja dari table kalian, mau dari detail penjualan dan table karyawan. Jadi seperti yang inner join, sama seperti inner join. Ini sama seperti ini. Lalu kita lanjut ke prosedur. Ini rumusnya sama ya, dari yang awalnya pakainya milimeter. Oke, jika sudah selesai kita cek lagi, takut ada salah ketik. Baik, jika sudah kita execute. Oke, kita refresh. Ini sudah ada ya. Selanjutnya kita tampilkan prosedurnya, tapi bukan select from ya. Kalau untuk yang prosedur ini kita menggunakan call. Oke, call, kita nama prosedurnya tadi penjualan. Lalu di sini kita masukkan tanggal penjualan yang di sini ya. Sini kita jalanin dulu. Penjualan apa? Nah, di sini kan tanggal penjualannya, tanggal transaksi pada tanggal tahun 2023 bulan 6 ya. Tanggalnya kita sama, jadi kita masukkan tahun dan bulannya. Di dalam kurung ini 2023, bulan 6. 6, koma. Lalu kita blok, lalu kita execute. Nah, seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Dari sini tahun, bulannya, nama karyawan, alamat karyawan, dan waktu transaksinya ya. Lalu di sini ada ID karyawannya. Baik, setelah itu, karena kan di prosedur ini rumusnya sama ya.
Dia seperti ini awalnya, lalu ini namanya terserah kalian. Lalu tinggal kalian pilih ini di sini kalian mau menggunakan tabel yang mana. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita mencoba function. Di sini saya akan menggunakan function usia tahun dulu ya. Ketik dulu. Di sini kita namain get usia. Baik, jika sudah kita jalankan. Oke, di sini udah sukses, kita refresh. Kita lihat function. Ya, di sini udah masuk ya get usia tahunnya. Lalu kita di sini mencoba menggunakan functionnya ya, select get usia tahun ini ya. Usia kita buka kurung tanda petik. Semisal kita masukin tahun 2000 bulan 8 tanggal 8. Oke. Kita blok, kita execute. Sukses ya, berarti dia umur 22 tahun. Di sini terlihat ya, akan tahun 2000. Lalu kita coba lagi yang lain. Select get usia tahun. Kita coba untuk semua karyawan. Tanggal lahir, usia, nama karyawan, nama lengkap, from dari tabel karyawan ya. Oke, kita coba kita blok, execute. Nah, terlihat kan di sini ada umur-umurnya. Aditya umur 22 tahun, Nurdiono 24 tahun, Fadila Nuraini 20 tahun. Jadi di sini terlihat yang di tabel karyawan ini. Kita lihat ya. Nah, di sini tanggal lahirnya nih tahun 2021. Jadi pas kita mencoba function usia tahun di sini terlihat. Kalau yang ini untuk mencoba satu karyawan ya. Jadi kalau untuk yang bawahnya ini kita mencoba untuk semua tabel karyawan. Baik, kita lanjut ke function get usia bulan. Baik, jika sudah kita blok, kita execute. Setelah sukses kita refresh. Kita lihat di sini function. Nah, di sini udah ada ya function get usia bulan. Di sini udah ada untuk get usia bulan, get usia tahun. Di sini awalnya sama ya, rumus-rumus mutlaknya seperti ini. Ini untuk yang bulan sama, cuman beda di sini aja ya.
Baik, di sini kita akan mencoba function get usia bulannya. Kita coba select get usia bulan ya. Kita masukkan lagi seperti tadi, mencoba satu karyawan. Misalkan kita 2022 bulan ya 2022 bulan 12 tanggal 6 as if kita coba ya, kita blok, kita execute. Nah, di sini terlihat kan, berarti umur dia 7 bulan. Karena dia lahir tahun 2002 bulan 12, berarti usia dia 7 bulan. Sekarang kita coba untuk semua karyawan kita menggunakan get usia bulan. Jika sudah, ini sama seperti tadi ya. Ini kan pakai bulan. Kalau yang tahun kita pakai yang tahun. Nama karyawan as. As itu alias ya. Jadi nama karyawan itu alias nama lengkap. ID karyawan alias ID karyawan, atau jenis transaksi, jenis pembayaran, seperti itu. Ini kita blok, kita execute, muncul di sini. Umurnya 11 bulan, 7 bulan, itu ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke function get usia hari. Untuk function get usia hari itu awalnya sama ya, seperti tadi. Kita tulis dulu. Baik, jika sudah kita execute sukses ya, kita refresh, kita lihat di function sudah ada ya get usia hari nih. Get usia hari, dia hanya beda di awalnya saja ya. Nih, usia hari dia sampai sini sama, cuman untuk ke bawahnya dia beda. Sekarang kita coba menggunakan function get usia harinya. Ini kita langsung mencoba semua karyawan aja ya. Kita coba select get usia hari, tanggal lahir, as usia, alias usia ya, as itu. Nama karyawan, as alias nama lengkap, from dari tabel karyawan. Ya sudah, kita blok, kita execute. Nah, di sini terlihat ya langsung ada 22 tahun 11 bulan, 21 tahun 7 bulan. Jadi fungsinya function itu seperti itu ya. Lanjut, untuk yang terakhir ini kita mencoba trigger before update. Untuk trigger before update ini kita harus membuat
table baru ya. Kita harus membuat table baru, jadi kita harus create table lagi. Kita namain log karyawan. Oke, jika sudah, isinya hanya ID login, ID karyawan, alamat lama, alamat baru, dan waktu perubahan. Sudah, kita execute. Sebentar, ada yang error. Sukses, kita refresh. Di table. Nah, sudah ada ya. Di sini log karyawan sudah ada. Sekarang kita ingin menampilkan tabelnya. Seperti yang awal tadi, untuk menampilkan tabelnya itu menggunakan select from log karyawan. Kita blok, kita execute. Sukses ya, seperti ini tampilannya. Sekarang kita create table lagi yang baru. Untuk create table karyawan yang copy ya. Create table. Baik, yang create table copy ini kita cuma masukin ID, nama, dan alamat saja ya. Karena kan kita mau mengubah alamat lama jadi alamat baru. Sekarang kita blok, execute, sukses, kita refresh lagi. Kita cek di table. Sudah ada ya di sini table karyawan copy. Sekarang kita mau menampilkan table karyawan kopinya ya, sama seperti tadi. Untuk cara menampilkannya, select from table karyawan copy. Kita blok, kita execute. Sudah ada ya. Sekarang kita mencoba triggersnya. Jadi untuk triggers kita taruh di bawah aja ya, jangan di query baru. Baik, jika sudah, kita cek. Untuk rumus yang ini itu udah rumus mutlak ya, jadi tinggal diikutin aja. Untuk ini terserah kalian mau namain apa. Terus ini kan kita mau mengubah alamat ya, jadi set ID karyawan. Jadi kita dari ID karyawan, lalu kita di sini ada alamat baru, alamat lama, dan waktu perubahan itu pasti bakalan keisi hari ini. Sekarang kita blok dulu, lalu kita execute. Kita blok lagi. Sukses ya. Kita refresh. Kita cek di triggers. Nah, sudah ada ya update alamat karyawan di sini. Sekarang kita
mencoba menggunakan triggersnya ini. Jadi kita harus mengambil yang tadi nih, karyawan kopi. Jadi kita isi ID karyawan, nama karyawan, dan alamat. Sekarang caranya itu sama seperti DML, kita insert into dan values. Kita lihat dulu di sini siapa aja yang mau kita ubah. Kita di sini ubah yang punya Aldian Aji, mau Yoga Faiz dan Nurdiono. Ya. Kita coba. Oh, sebentar. Ini alamatnya ini kita ubah ke alamat yang baru ya. Jadi kita blok, kita execute. Sukses. Sekarang kita lihat di sini, select from blok karyawannya. Sebentar. Kita melakukan 3 data dulu aja ya, baru di update. Jadi kita melakukan 3 data. Tadi maaf, salah penjelasan. Maksud saya di insert into dan values ini kita masukkan datanya yang sesuai pas pertama di ID karyawan ya. Baru di sini kita akan melakukan update seperti yang awal jika kita ingin merubah sesuatu. Jadi kita melakukan update dari tabel karyawan kopi ini. Jadi tabel karyawan kopi, lalu set yang ingin kita ubah itu kan alamat berarti semisal kita merubah dulu yang punya Nurdiono ini ya, kita ubah alamatnya dia menjadi kita di sini ubah yang punya Aldian. Misalkan alamatnya kita ubah dari Babelan Bekasi ke Villa Mutiara, Cikarang Selatan. Where, dimana yang kita ubah itu di punya Aldian, kita tulis ID karyawannya. Karyawan B2302. Oke, jika sudah kita blok, execute. Oh, ada yang tipe. Mana nih? Ada yang tipe nih. Karyawan. Tabel karyawan kopi. Nah, oh ya ini.
lihat lagi. Oh ini, astagfirullah. Berarti triggernya kita drop dulu. Yes, lalu kita di sini kita execute lagi. Nah ya, sukses, berarti tadi typo. Nggak ada, berarti tinggal kita update. Oh ya, ini di execute dulu satu-satu. Nah, sudah, baru kita blok yang update untuk execute. Alamat lama. Maaf, tadi ada yang salah, ternyata ini log karyawan, bukan tabel karyawan. Saya kurang fokus. Coba kita execute lagi. Yang ini berarti diubah. Drop. Kita execute ulang. Sukses. Kita refresh. Trigger udah ada. Kita coba update. Sukses, baru sukses. Lalu kita lihat. Nah, ini jadi terlihat ya, di sini ada alamat lamanya, dia tadinya Palimanan Cirebon yang punya Yogo Faiz nih. Ini yang lama. Lalu yang alamat barunya BSD Bekasi, ini kita ubah. Lalu misalkan kita ubah yang lain, punya Aldian Aji, misal Villa Mutiara. Cikarang Selatan. Kita blok, kita execute, sukses. Kita lihat lagi yang di sini. Nah, terlihat ya, dia nggak pindah tempat. Oh ya, nah. Terus kita coba yang punya Nurdiono, dari Tegal pindah ke Galuh Mas, Karawang. Punya Aldian tadi ini Villa Mutiara Cikarang, soalnya tadi di sini saya masukin Villa Mutiara Cikarang, terus udah ke update. Jadi kita coba yang punya Nurdiono, kita blok, execute, sukses. Kita lihat berhasil ya. Nah, dia tadinya di Tegal, terus pindah ke Galuh Mas. Sekarang kita mau melihat triggersnya itu jalan atau enggak. Jadi tulisnya show triggers. Oke. Jika sudah, kita blok, kita execute. Nah, di sini berhasil ya, telah ke-update. Yang ke-update tabel karyawan COVID, update alamat. Sini sudah terlihat ya. Mungkin segitu saja cukup dari penjelasan proyek saya. Maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan saya, banyak
Kurang dipahami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.